nyampe segini udah ditentuin. Dan sekali lagi, saya, ibu, bapak dilarang mati sebelum itu semua selesai diterima. Kok meskipun udah sakit, terkapar, diranjang, nggak bisa kerja, nggak bisa sholat, kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Ya, udah aja jalannya pasti. Ya. Oh, kok udah nyerah sama kehidupan, pengen mati, dia tiduran di atas rel, keretanya gak lewat tuh, masih nggak mati juga. Kenapa? Karena kereta lewatnya di rel yang sebelahnya. Ya, salah tiduran. Ya, asli nggak akan. Kalau sesuatu yang sudah ditentukan Allah untukmu, pasti untukmu. Mereka juga yakin ya. Bahkan pernah dikirimin baik dalam bentuk video ataupun kisah-kisah dari guru-guru kami yang bisa dipercaya. Itu mau diledakin, mau ditembakin kayak gimana, mereka masih bisa. Pejuangnya terutama ya, senyum weh, biasa weh, udah. Ya. Karena mereka yakin di setiap peluru itu udah ada namanya. Selagi nama itu tidak, selagi di peluru itu tidak ada nama saya, nggak akan kena, sok mau kumaha juga. Tapi kalau di peluru itu sudah ada namanya, mau pakai rompi anti peluru, mau pakai helm, ya, kata Allah udah waktunya. Dan orang Islam mah nggak rugi, Bu, meninggal teh, gitu. Ibu pengen ke surga nggak? Semua pengen. Pengen ke surganya sekarang. Kumaha ya teh, Bu? Berarti ke surga harus mati dulu, ya. Enggak, takut matinya wajar, tapi takut mati karena apa dulu? Ada yang takut mati karena nanti aku nggak bisa foya-foya lagi, belanja lagi, nikmatin dunia lagi. Ada yang juga takut mati tapi takut bekal kehadapan Allahnya nggak cukup, takut persiapannya belum banyak, ya. Nah, kita takut matinya gara-gara apa? Ya. Dibilang takut mati, imam-imam besar, contoh Imam At-Tirmizi juga meninggal dalam keadaan buta. Kenapa beliau meninggal dalam keadaan buta? Di usia senjanya terlalu banyak menangis, takut pulang ke hadapan Allah bekalnya nggak cukup. Kalau saya jadi tetangganya, saya tanya, punten imam ya, ada nggak cukup belah mananya? Hafal Quran, perawi hadis iya, amal ibadah luar biasa, nangisin apa ya? Maka beda ya, sehingga itu yang jadi kualitas. Dah bicara mati itu bagi kita kan yang penting satu ya, husnul khotimah. Nah, husnul khotimah itu bukan bicara mati karena apa, tapi bicara mati sedang apa. Beda tidak? Ulangi, mati karena apa atau mati sedang apa? Kok matinya karena COVID? Waduh. Tapi lagi ngapain beliau? Lagi sujud rakaat terakhir. Oh, aman asli. Ya. Kok meninggalnya di masjid? Keren, Tapi lagi ngapain? Nyolong speaker jatuh ke tiban ya. Nggak jadi kerennya ya, makanya kudu istiqomah kan, jadi dipanggil kapan aja teh standby ya. Lagian kadang mampir ya, wisata rohaninya teh mampir ke rumah sakit, ke rumah kanker, ke rumah singgah Al-Fatih di Pasteur Junjunan ada, itu ketemu tuh sama orang-orang yang udah divonis dokter umur saya 6 bulan lagi bisa lebih ceria mereka. Katanya enak, dah tiketnya udah keluar, bisa packing duluan, ya. Siap-siap, koko mancan apal, nggak tahu lagi ngapain. Oh, bener, ya. Karena kita tahu kan, tahu gak? Kalau ada orang membaca setelah sholat berdoa, Allahumma inni as'aluka min husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah, minta husnul khotimah, maka ada riwayat hadis yang menyebutkan bahwa syaitan akan berkata, ini manusia yang cerdas. Ya tuh Bu, itu mah punten ya Bu, kita maksiat dulunya seancur apapun, meninggal husnul khotimah aman Bu. Karena kalau kita yang kita minta itu, oh ini setannya sendiri yang berkata, ini manusia cerdas. Meskipun mangga, ibu pengen tas minta tas boleh, pengen kaya minta kaya boleh, ya.
tapi tidak ada yang lebih mahal daripada itu semua, betul? Ya, insya Allah. Jadi tadi bedanya di mana? Keyakinan, ya. Semakin tingginya keyakinan, semakin disilah, insya Allah. Dan alhamdulillahnya, enaknya urusan sama Allah itu, kita itu kadang nggak harus ngelihat hasil perjuangan kita untuk dapat pahalanya, Bu. Contoh ya, ada orang mau bangun masjid, diajakin, ikut yuk sedekah, ayo ikut we keluar. Terus misalkan punten, umurnya nggak nyampe, Bu, meninggal duluan sebelum masjidnya selesai dibangun, masjidnya can jadi. Kan kita tahu di alam akhir setelah kematian kita bakal dikasih buku catatan amal ya. Misalkan kita ngecek nih, cek bisa ada yang ketriwal ya, nyari, perasaan tanggal segitu jam segini saya sedekah, nah itu ayahnya. Tanya ke Allah, ya Allah punten, tenang, Allah ngerti bahasa Sunda ya, Allah ngerti semua bahasa. Engkau pasti apal ya Allah, di tanggal segitu jam segitu dah saya teh sedekah, kenapa nggak ada ya? Nggak mungkin Allahnya ngejawab, kan masjidnya can jadi pahala lagi can cair. Segitu konsepnya? Enggak gitu konsepnya ya. Jangankan uangnya keluar, itu duit masih di kantong, baru ke niat dalam hati, ya Allah, hoyong ikut sumbang. Jadi pahala nggak? Ya niat kan diganjar pahala juga. Enakan urusan sama Allah. Coba sama manusia, ada 1000 kebaikan, bisa lupa tuh sama satu kekurangan kita. Ibu atau bapak, mumpung banyakannya ibu-ibu, ini satu suami bawa 3 istri atau gimana sih Pak? Kebanyakan ibu-ibu sih. Bisa. Umum kan ini? Insya Allah ya. Misalkan ketika bapak ibu-ibu berbuat baik, terus kebaikannya belum selesai, belum tampak, kita tahu yakin asli tetap pahalanya udah dapet ya. Ibu berbuat baik ke suami, suaminya belum berbuat baik lagi ke ibu, tetap jadi pahala. Iya kan, kita berbuat baik bukan supaya orang suka, betul? Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah masih benci sama kita? Baik, betul? Tapi kan hati-hati ya, jangan ngilang-ngilangin. Itu kalau ke manusia. Kalau ke Allah kayak tadi, ada 1000 kesalahan kita, ada 1 aja kebaikan yang Allah ridho. Allah punya kuasa ngampun. Kata Allah, saya mati, dokter mau kasih saya obat kayak periksa kayak, saya tetap mati loh. Ngapain dokter tengah malam ke UGD meriksa saya? Jawabnya naon. Buat apa kita capek-capek ikhtiar? Yang jualan juga misalkan, yang nentuin orang itu beli atau enggak kan Allah. Ngapain kita ramah-ramah nawarin? Punten ibu, sing sehat, semoga cocok sama barangnya ya. Ramah kan? Buat apa kita capek-capek ikhtiar? Agar jadi amal soleh. Ngumpulin amal sok suruh pilih ya. Seumur hidup keinginan dikabul terus. Belum ge ngadoa, baru ngahuleng udah kekabul. Enak banget ya. Tapi setiap ngucap, bertindak, berbuat nggak ada satupun yang jadi amal. Punten, berarti meninggal bawa apa? Pegel capek di dunia bak-bak, iya duitnya dapat, tapi nggak kebawa. Iya jabatannya dapat, tetap nggak dibedain, tetap aja dimakanin cacing meskipun jabatannya tinggi juga. Dan dilupain sama orang, ya. Bandingin sama misalkan ada orang seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya Bu, tapi setiap kali berucap, bertindak, berbuat jadi amal. Yang penting Allah suka, Allah terima. Meninggal dia tuh paling banyak bekalnya, gak rugi ya.
Luar biasa. Yuklah, bismillah, kontribusi ya, apapun, sekecil apapun tunjukkan. Kok nggak bisa ikut ke sana? Ada ikut ke sana juga nggak ngerti kudu ngapain, dikasih senjata nggak tahu cara makainya ya. Terus gimana? Ya udah weh, apa misalkan, oh jangan ikut memperkaya musuh-musuh Islam, jangan beli produk-produknya, misalkan ikut boykot. Ya udah, bisanya mah itu. Tapi gimana kok kulit saya, skincare saya diboykot loh. Elah bu, punten ya, itu komedo ibu bisa bersaksi nanti bu, bisa jadi bu. Ya, komedo berkah ya, barokah ya. Itu pori-pori yang membesar. Komedo bersaksi, ya Allah nih, saya tidak seglowing dulu demi tidak membeli produk-produk yang mendukung penjajah ya. Jadi kebaikan nggak? Jadi kebaikan. Atulah ya, udah, yang penting kan cantik hatinya betul, daripada cantik ya di luarnya aja ya. Bicara cantik-cantikan apapun dan bu ya, dulu tinggalnya di Thailand, oh nggak ada yang pakai pakaian kayak gini bu ya. Kalau misalkan punten di Indo mah biasa bagian paling glowing dari tubuh manusia biasa paling dirawat kan wajah ya. Punten bu, si eta mah di sana bu, tuurna ge bodas bu, ya. Kita mah paling dekil kan, dengkul teh, ya. Itu mah dengkulnya bisa lebih glowing daripada orang kebanyakan. Itu orang kayaknya kalau minum kopi kelihatan tuh kopinya lewat di lehernya, saking putihnya ya. Hiperbola sih ya. Tapi punten ya, laki-laki yang mohon maaf ikut nari sambil mabok dengan wanita-wanita seperti itu bu, punten. Kalau ditanya masa depannya pengen kayak gimana, pengen punya anak berapa, saya celetukin, enak lu mah, itu cewek banyak, tinggal pilih yang pada nari. Saya malah dikatain, lu gila kali nis, masa gue nikahin mereka? Segitu sama-sama dugem bu. Tapi dah sadar kalau suatu saat pengen punya anak-anak yang soleh, yang baik, yang bagus, mana yang kayak gitu yang jadi mamahnya? Beneran? Iya kan? Sok tanya ya. Ada satu episode saya pulang dari sana, mampir jalan-jalan, dibajaklah ke Bandung, pengen kuliner, nyari yang benar-benar jajanan pinggir jalan. Saya bawa kemana coba? Ke Gerlong, ke Darut Tauhid, ke pesantren. Kan banyak jajanan, dan daerah pesantren kan banyak yang pakaiannya syar'i semua. Itu teman-teman yang kami bawa, yang mohon maaf kerjaannya di sana ya party lah, main perempuan dan lain, mampir ke situ, sepanjang jalan nunduk. Cek saya teh, kenapa biasa ke dipelototin, diperosotin malah kalau ngomongnya. Punten ya. Apa coba jawabnya bu? Asa malu, saya ngerasa kayak nggak layak gitu ngeliatin mereka. Mereka udah segitu ngejaga dirinya gitu. Coba saya yakin waktu itu Allah kayaknya yang nundukin pandangannya. Coba ketika wanita menjaga kehormatan dirinya sesuai yang Allah inginkan, mudah bagi Allah membulak-balikan laki seliar apapun nggak mau ngeliat tuh, ngerasa nggak pantas malah mereka nyebutnya. Ya. Dan ketika ibu pakaian kayak gini, diem di halte, malam-malam gelap ya, dibandingin dengan yang juga diem di halte tapi ya pakaian dia ala kadarnya punten. Ya pilih-pilih kan dia mau yang mana yang digoda juga ya, yang buka warung yang mana ya. Meskipun oke, fitrah, saya tahu wanita emang pengen kelihatan cantik, wajar ya. Kelihatan cantiknya tapi di hadapan siapa dulu, betul? Siapa? Di hadapan siapa? Suami siapa bu? Oh, enggak, soalnya biasa dandannya di kondangan aja, di rumah mah enggak. Kan saya jadi bingung. Ya, misalkan ya, nih balik lagi. Ada adegan di sana yang pernah lihat wanita cantik ya, yang tadi ya. Tapi punten, mohon maaf, nyari uangnya memang tidak baik. Maka ketika ada salah satu mohon maaf pelanggannya ya ingin membayar wanita tersebut,
dikasih ke pelanggan, dikasih ke perempuannya itu punten Bu, nggak dikasih sopan-sopan, diamplopin. Iya, dialungkan Bu. Sambil punten ya, ngucapnya kayak gini kalau kita terjemahin. Nih buat lu pelacur, dikepretin ke mukanya. Coba Bu, punten Bu. Cantik udah. Digilai oleh laki-laki, meskipun lebih tepatnya digilai oleh syahwatnya ya, bukan oleh imannya. Ya, karena kadang bapak-bapaknya bilang iman bisa jadi kuat, tapi Imron yang nggak kuat. ini. Insyaallah. Ketika punten itu si perempuan tadi mungutin uang yang tadi habis ditampar ke mukanya, itu mungutinnya punten sambil nangis. Bari ngedumel, cantik. Iya. Ya. Tapi ibu mau, Bu, jadi cantik tapi diperlakukan seperti itu oleh laki-laki? Asli ya mau. Itu mungutinnya sambil ngedumel, saya terjemahin ya, dan dia ngedumelnya pakai bahasa Thailand soalnya. Tapi kalau saya terjemahin ya, dia ngomongnya kayak gini, ya Allah hirup teh kieu kieu teuing atulah ya Allah. Ya udah gitu dah, soalnya kan orang Thailand. Oh, ciwit kan ai makna gitu. Ciwit teh kehidupan. Kayak di dia mah ciwit teh gitu. Bahasa Thailand ciwit itu artinya kehidupan. Ya. Ciwit Neai itu capek, mak tuh banget ya. Ya kan kalau dikitain mah, ya Allah hirup teh kieu teuing mah, insyaallah. Tapi coba tuh. Ya, justru dengan kalian menjaga diri kalian sebagaimana Allah pengen menjaga, makin mulia, betul. Kadang-kadang punten, ketika ada yang ngajak salaman ke, bukan saya yang nggak mau nyalamin, Bu ya. Tapi ada punten, saya tidak punya hak untuk menyentuh kulit indah kalian, ya. Ciaelah. Ya. Yang layak ya suaminya, udah. Kalau ngikutin bisikan setan mah nggak pengen cuma disalamin, Bu ya. Tapi enggak lah. Allah memuliakan, saya tidak berani menghinakan makhluk yang Allah muliakan. Atau sok ibu beli gorengan atau beli berlian, bungkusnya bagusan mana? Lihat, nah kalian tuh lebih berharga dari berlian, ya. Sok jaga, ya. Ini teh udah ibu-ibu semua. Udah pada nikah? Ada yang belum nikah? Mana, Cok? Yang jomblo angkat tangan, yang jomblo. Yang jomblo ya, bukan yang janda ini. Suka. Oh ya. Percaya dari wajahnya kelihatan. Daknya sih sama-sama single ya. Tapi ya mudah-mudahan jodohnya soleh. Saya nanya kayak gini juga kan bukan pengen nafkahin, Bu. Jangan salah paham ya. Tenang aja. Pokoknya sing yakin lah, Bu ya. Yang beda sok ya. Ini perbedaan kualitas. Kadang kita kepikiran gak, Bu? Kenapa bukan kita yang dipilih tapi mereka yang dipilih jadi bangsa yang berjuang di sana tidak terkalahkan. Bahkan sampai ada yang bilang ternyata bukan mereka yang dijajah, ternyata justru mereka lah satu-satunya yang tidak tunduk. Ya. Sehingga kenapa Allah memilih mereka? Kadang kita kebayang ya. Kalau kita yang di posisi mereka pegang senjata, punten, kita tuh udah jadi orang kayak gimana emang sekarang? Kita mah punten, Bu, beda sedikit, kita kunut dia nggak kunut misalkan, kita tasyahudnya biasa dia utek-utekan misalkan, ya itu aja kita bisa berantem. Segitu kita nggak dikasih senjata, Bu. Cuman modal jempol, tapi ini jempol bisa komen yang menyakitkan, Bu. Betul? Mulut cuman satu bisa bicara yang menusuk, yang tajam. Kebayang kita yang masih segini gampang berantemnya, dikasih senjata, beda dikit bisa terjadi pertumpahan darah kayaknya. Sok lihat bagaimana mereka dipilih oleh Allah. Ingatkah kita kapan ketika mereka tidak bisa direnggut oleh penjajah, oleh orang-orang yang memusuhi Islam? Kapan? Ketika masih bersatu. Dan jangan kira ketika masih bersatu itu nggak ada perbedaan. Banyak banget perbedaan juga. Ya, tapi nggak pada berantem. Ya, benarlah nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah menasihati kayak gini. Tingkatan orang belajar tuh ada 3 katanya. 1, dia akan belajar menjadi sombong. 1. 2, dia akan belajar semakin dalam dan dia menjadi tawadu, rendah hati. 3, dia akan belajar benar-benar dalam dan akan merasa aku tidak mengerti apa-apa.
Ya, makanya punten, biasanya yang berantem yang baru belajar. Si A musuhan sama si B, A punya guru, si B punya guru, coba gurunya ketemu, berantem nggak? Enggak. Udah tahu, oh memang ternyata dalilnya banyak, saya tapi ngambilnya yang itu kan contoh manhaj, mengikuti yang dijalani oleh Nabi. Dari sekian banyak pilihan yang Nabi contohkan, aku memilih satu, itulah yang disebut mazhab. Disingkat dari ma dzahaba ilaih, apa yang aku pergi mengambilnya. Ya. Kayak misalkan mau habis i'tidal, sami Allahu liman hamidah, mau turunnya tangan dulu atau kaki dulu? Dua-duanya ada hadis sahihnya. Di Abu Daud, satu nomor yang di nomor 838 sama 840. Satu turun tangan dulu, satu lutut dulu. Dua-duanya sahih, mau ambil yang mana? Sahih dua-duanya. Bisa jadi emang Rasul ngasih contohnya nggak cuma satu. Boleh dua-duanya, asal jangan kepala duluan, weh benjut ya. Oh, celup. Nyuksruk ya teman. Ya. Maka sadar, oh dia beda. Oh mungkin ngambil dalil yang lain. Dan sama-sama tahu dalil. Berantem nggak? Enggak. Dan sadar ilmu teh justru untuk bikin kita makin nunduk, tambah dekat sama Allah, makin untuk mengetahui kekurangan diri kita. Kalau makin rajin ngaji malah makin nyalahin orang, nah ini ngajinya buat apa berarti? Beres ngaji, udah guru-gurunya nggak berantem, bener kata Umar kan? Oh yang berantem yang baru belajar biasanya. Bahkan punten ya, guru kami Ustadz Budi Ashari pernah menasehati, sesama muslim masih gampang berantem tuh satu katanya alasan. Apa? Kurang ilmu. Ya. Sadar apa yang lebih, karena kalau yang sudah paham ilmunya sadar apa yang lebih penting, apa yang terjadi kalau misalkan terus bertengkar. Kok tapi dia beneran salah? Ya salah kan, tinggal dibenerin, bukan dimusuhin apalagi dijahatin. Betul? Ya, ketemu orang soleh itu enak Bu. Nih saya ngomong kayak gini ya. Kok misalkan ditanya, kok berani-beraninya ceramah di hadapan misalkan ustadzah orang soleh semua. Kalau salah ngomong gimana? Justru karena enak di hadapannya orang soleh semua. Saya salah ngomong, pasti dibenerin. Ini ceramah kan bukan pengen bikin kalian kagum, betul? Buat apa kalian kagum tapi saya malah jadi agul? Saya yang cilaka di hadapan Allah. Salah, dibenerin, alhamdulillah berarti jadi tambah bener. Kan kita lagi ngomongin kebenaran, bukan? Kita lagi nyari kebenaran, bukan nyari pembenaran. Ya udah selesai. Jangankan ngucap salah atau lah Bu, ketemu orang soleh bawa dosa. Orang ketemu orang soleh, kita datang bawa dosa. Kalau dia orang soleh asli, malah dirangkul. Oh iya, ayo, yuk sama-sama jadi baik. Dah saya punya dosa, yuk. Jadi nggak akan ada yang malah julid. Allah biasa joget TikTok. Sekarang ditiung, pakai tiung lagi aneh kene ya. Munafik lah, ntar juga maksiat lagi. So alim lu, jawab. Dan ngaji teh bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru dia pengen Bu. Berhasil nggak jadi alim? Ya tergantung, Allah tolong jadi, Allah nggak tolong ya saya mah hamba, nurut weh. Yang saya tahu kalau Allah emang udah nggak suka sama saya, mudah Allah matiin saya kapan aja. Kenapa Allah nggak matiin saya? Sederhana, Allah nungguin tobat kita. Ingat, bukankah Allah itu tidak pernah benci pendosa? Allah hanya benci dosa. Sedangkan dosa kita masih punya peluang untuk bertobat. Allah nggak pernah benci orangnya, Allah cuman benci perbuatannya. Perbuatan kan bisa berubah, betul? Kalau emang Allah udah gelehnya ke orang ya Bu, si iya tak, wah udah nggak selamat tuh. Ya, tapi kan alhamdulillah kita mah Allahnya maha baik, nggak pundungan. Coba sok ibu punya temen, kalau lagi baik, kalau lagi enak, mainnya sama grup yang ono terus. Giliran ada masalah, nyamperin. Kan jiwa julid ibu bergejolak kan? Betul? Datang juga mau ditunjuk ku jari Bu, pakai bibir si eta. Hati-hati ditampol ku malaikat Bu. Ya. Terus kan gini mesem-mesem gitu ya sambil megangin baju gitu. Ada apa?
Biasa mah yang ono. Ada masalah baru dia nyari kita. Kirain kita udah nggak ada. Julidnya. Masya Allah, ya. Masya Allah. Coba kebayang, kita kan kadang suka gituin Allah kan. Coba lagi sehat, banyak duit, ibadah nambah gak? Lebih rajin mana? Ketika lagi banyak duit, apalagi banyak utang? Coba ya. Kita yang gituin Allah, kadang ada yang berkata, ya Allah, aku sudah hijrah 3 bulan. Malaikatnya nyeletuk, maksiat lagi 14 tahun, bang. Hijrah baru 3 bulan dia ngeluh ya. Misalkan, punten kalau bicara adil-adilan mah. Alhamdulillah Allah yang nggak pernah. Misalkan lagi banyak harta, kita mainnya sama yang itu, maksiat, lupa ke Allah. Giliran ada masalah baru nyali Allah. Ada suara gitu dari langit, tinggalnya si iya mau dikabul mun ngadoa ya, gitu. Nggak ada, asli. Baik nggak Allah? Baik ya. Tadi atur. Kayak kalau ada yang berkata, bahkan kalau ada yang berpikiran, jika engkau berpikir Allah jahat karena nggak ngabulin doamu, mungkin kau lupa ketika engkau sedang bermaksiat dan Allah tidak langsung menghukummu. Padahal Allah punya kuasa untuk itu. Masa Allah dianggap jahat cuma karena gara-gara nggak ngabulin doa kita? Padahal dia punya kuasa kapan aja matiin kita, kapanpun kita maksiat. Itu. Udah gitu kadang ternyata doa kita nggak dikabul soalnya ternyata pertolongan. Ya Allah pengen kaya, nggak kaya-kaya. Yang nggak sholat malah kaya. Karena bisa jadi setelah kaya, ya udah tambah banyak dosanya. Bu, ingat nggak latihannya? Mana yang udah nikah, angkat tangan. Jangan aku belum nikah ya. Misalkan ibu di WA aku suami ibu ya. Is apa? Istri ya. Boleh kan manggilnya is? Jawab dong. Apa su? Suami ya. Jangan suujon, Bu. Ya. Begini is. Iya su. Uang belanja kayaknya harus naik is. Berapa su? 30 juta is. Sebulan is. Su. Enggak, seminggu. Lihat. Perempuan gampang kan, tinggal dikasih khayalan udah bahagia. Iya. Bu, punten. Uang belanja 30 juta per minggu. Nikmat bukan? Ujian. Ulangi. Uang belanja 30 juta per minggu. Nikmat bukan? Kapan bisa jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah, itu sedekahnya tambah banyak, wakafnya tambah banyak. Coba, uang tambah banyak, kita juga suka nerimanya, tapi dipakai maksiat. Coba, belah mana nikmatnya? Orang tadinya ada orang pengen maksiat, bisa nggak jadi gara-gara nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya pertolongan tuh dari Allah. Coba. Waktu nggak punya duit nggak bisa maksiat, semenjak punya duit jadi maksiat, kan berarti musibah itu duitnya, betul? Betul? Jangan ya, biasa aja, dunia mah gitu-gitu aja. Udah gitu kadang apalagi ngukur-ngukur lagi bahwa ketaatan itu diukurnya pakai duit. Ya Allah, dah saya udah sholat, puasa, ngaji, kenapa dia yang nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji malah tambah kaya? Dah bukan itu ukurannya. Ya, salah ngukur. Ibarat gini deh, kita pengen ngukur air, ngukur suhu air di dalam gelas ini. Ngukur suhu pakai apa? Termometer. Terus bukannya kita masukin termometer, malah dimasukin penggaris. Dapat nggak suhunya? Iya, nggak nyambung soalnya. Sama kan, kayak kalau misalkan kita ngukur-ngukur, ya Allah saya duha, saya tahajud, saya sholat, kok nggak kaya-kaya ya? Nggak nyambung kan? Kan yang akan Allah siapkan tuh bukan itu, bukan untuk kalian. Kita lihat dulu apa hadis Nabi terkait dunia di hadapan Allah tuh kayak gimana. Yang pertama, Nabi lagi jalan dengan para sahabat, nemu bangkai anak kambing cacat. Udah mah anak kambing, udah dagingan.
cacat deh, udah jadi bangke deh ibu, bau diangkat ku Nabi. Siapa yang mau ini? Para sahabat ngejawab, wahai Rasul, itu hidup juga kami nggak mau. Apa kata beliau waktu itu? Justru ketahuilah di hadapan Tuhan kalian, dunia dan seluruh isinya tidak lebih berharga daripada bangkai anak kambing cacat ini. Terus kita rebutin itu bangkai. Kesempatan yang lain. Ada auqamakallah Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya di salah satu hadis menyebutkan, kalau dunia dan seisinya ada artinya di hadapan Allah setara dengan sebelah sayap nyamuk. Ada juga yang nyebut lalat. Nyamuk nih, diambil satu sayapnya. Kalau dunia dan seluruh isinya dibandingkan dengan itu setara, maka Allah tidak akan sudi memberi minum kepada seorang kafir pun, meskipun segelas. Kita perjelas ya. Maksudnya jadi gini, punten. Saking dunia dan seluruh isinya di hadapan Allah tuh gak ada harganya, nothing. Makanya coba lihat, mau dia maksiat kayak, mau ada yang kafir kayak, tetap dikasih duit nggak sama Allah? Saking nggak ada artinya soalnya dunia, mangga weh. So, coba di luar sana ada yang maksiat nggak? Detik ini juga ada yang lagi maksiat nggak? Ada yang nyembah berhala nggak? Tetap dapat rezeki nggak? Dari siapa rezekinya? Terus ibu udah segini nurutnya, bebas ibu siang hari ini mau kemana, tapi malah ke masjid, Allah malah jadi pelit gitu ke ibu, gak masuk akal. Tapi kita masih ngukur-ngukur ketaatan kita pakai duit, pakai dunia. Kata Allahnya begitu. Saking dunia nggak ada artinya, tuh sana mau maksiat kayak gimana juga tetap dikasih. Karena kalau ada artinya, jangankan dunia dan harta, segelas air pun Allah nggak akan sedih ngasih. Ibarat gini bu ya, ibu nyapu rumah, dapat kan debunya banyak, dibuang ke depan rumah. Tetangga ibu datang, bu, debunya boleh saya minta nggak? Ibu kasih nggak? Kasih lah, nggak ada artinya kan? Nah nggak, weh, sok nggak, canda bu, ya. Saking nggak ada artinya, ya kan? Ibarat dunia dan seluruh isinya, dan itulah kadang guru kami sampai ngejelasin. Kenapa Allah memilihnya menggunakan kata sebelah sayap nyamuk, bukan debu? Karena debu dikumpul satu truk bu, bisa dijual ke toko bangunan. Ya, betul. Jadi pasir kan debu itu. Ya. Ini kan coba bu, sayap nyamuk dikumpul satu truk buat apa? Gak ada artinya kan? Nah, saking kuat artinya, makanya udah ibarat gini lah. Kita selama ini berlomba-lomba nih beramal soleh, ya. Hadiahnya 2. Ikut lomba nih, hadiahnya 2, lomba lari kayak, lomba salto kayak, lomba apapun, hadiahnya 2. 1 rumah mewah, 1 pensil pate. Begitu juara harusnya dapat rumah, dia bilang, embung, saya mau pensil aja boleh nggak? Kan orang yang pada di situ lucu. Kamu udah bagusan rumah, masa milih pensil? Udah pengennya pensil. Sama kan, kayak ibu udah sholat, ganjarannya tidak terhingga nanti di surganya Allah seperti apa. Terus kita milihnya, ya Allah mau duit aja boleh nggak? Ya Allah mau toko saya rame aja boleh nggak? Ya Allah mau populer aja boleh nggak? Itulah. Ibu bayangin surga seindah apapun, kata Allahnya kayak gini. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum terjangkau oleh akal. Maka silakan ibu bayangin surga tuh nikmatnya kayak apa. Demi Allah, surga lebih indah lagi dari itu. Karena kalau masih kebayang ku manusia, berarti bukan surga. Yang diganjar di sana jauh lebih enak, lebih nikmat. Terus kita lebih milih yang ketakar. Ya Allah, komisi aja deh duit, bonus, angpau ya. Itulah, jangan diukur dengan itu. Orang-orang di sana di Palestina sadar dengan itu semua, makanya mangga ya Allah, mati ge mangga, dan nggak rugi orang Islam mati mah. Yang penting syahid, yang penting husnul khotimah. Buat hidup di Kabul semua-muanya, tapi nggak tambah dekat sama Allah, rugi. Mereka rela kehilangan segalanya asal tidak Allah yang hilang di hati. Daripada punya segala-galanya tapi tidak ada Allah di hati. Karena ibu punya segala-galanya tapi tidak ada Allah di hati, kurang wae bu. Coba lihat para maling negeri ini. Udah pada kaya belum? Kenapa masih nyolong? Hatinya yang miskin, ya. Makanya ketika bicara tentang kaya kan Nabi bilang, kaya itu di
Hati. Mau hatinya kaya, meskipun di dompetnya nggak ada kertas uang, ya nggak akan gini dia, Bu. Hatinya yang udah kaya. Mau posisi tinggi, jabatan tinggi, uang udah banyak, hatinya yang miskin. Bos, bagi tender, bos. Bos, mau saya jilatin pantatnya, bos. Penjilat ya. Apakah jadi mulia? Asli, hina kene gitu. Ya. Atau Allah mulia sama mulia diangkat. Ya itulah, Allah angkat derajat mereka. Iza mereka ini pelajaran yang luar biasa ya. Yuk, ingat ketika bicara persatuan tadi, ketika akhirnya Islam sempat kalah, Baitul Maqdis direbut kembali, kan akhirnya sempat direbut kembali oleh tangan muslimin, dan itu lama hidup adem ayem akur di zamannya ketika berhasil direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi lihat apa yang beliau sebutkan ya. Beliau menghabiskan 13 tahun untuk mempersatukan umat. 13 tahun ya, dan hanya butuh 13 bulan untuk merenggut Baitul Maqdis. Mana yang lebih lama? Ya. Sok kita sing nyatu dulu, wela, jangan berantem mulu. Ya. Saudara ada ieu teh semua sama-sama pengen ke surga, sama-sama pengen nyembah Allah. Ya. Sing akur ya. Bismillah. Allahu a'lam bishawab. Segitu dulu mangga. Saya sediakan waktu barangkali ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, atau ibu-ibu lebih pilih tanya jawab atau foto-foto sebetulnya. Kembalikan dulu kepada tuan MC kita, kepada Ustaz. Maka ibu panggilkan atau bawa kepada Pak Kawasan ya. Bisa disilakannya, silakan. Insya Allah. Maka itu paling tidak kembali kepada hadir. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah pada Allah. Kenapa ini? Sanes santri we ya. Hamba biasa. Ibu sehat, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Tafadhol, mangga. Oh, siap, insyaallah. Ya. Ya, baik, silakan insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak pertanyaannya? Nah, saya ulangi ya. Pertanyaannya katanya kalau tentang Palestina, insya Allah udah banyak ya kajian tentang itu. Udah gitu, tadi pertanyaannya apa alasannya, motivasinya menjadi soleh? Saya jawab dulu. Saya emang nggak soleh, masih banyak dosanya kene, itu satu. Tapi buat motivasi buat santri-santri yang beliau asuh ya, maka ya mulai dari ini aja deh. Ada ini kemarin, ada yang nanya, sempat viral saya kira di medsos terkait ada tokoh di Indonesia, dia bilang di suatu acara ke seorang ustadz, tolong rayu saya biar mau sholat. Gak perlu sebut nama ya, karena kita mengambil hikmah saja. Dan guru kita di situ menjawab dengan jawaban yang baik, masya Allah. Tapi kami mendapat jawaban yang lain terkait itu. Ada yang menjawab, kita semua bakal mati. Sukses? Pengen. Mulia? Pengen. Di dunia aja apa dunia akhirat? Bahagia juga pengen. Nah, manusia yang paling sukses, paling mulia, paling jadi manfaat, paling berkah, sholat. Terus kita mati bakal, surga encan tentu, sukses belum didapat, mulia belum didapat, terus gak mau sholat. Berarti kita bahagia pakai cara apa selama ini? Pantesan seumur hidup udah ngejar apapun yang kita suka, bahkan sebagian terkabul kok belum bahagia juga. Karena mungkin kita selama ini bahagianya ngarang. Ya. Ya, Insya Allah ya. Yang saya tahu,
Si bodoh ini pernah mencari cara bahagia entah dengan macam apapun. Dulu dikiranya jadi orang kaya, punya uang banyak, enak, makanya berangkat ke Thailand. Nyobain segala hal macam yang kata orang-orang sumber kesenangan. Udah nyobain semua, nggak bahagia juga. Malah mentok, buntu. Nyari siapa sih yang bahagianya tanpa alasan, tanpa batas? Ya udah, ternyata salah satu jawabannya tadi orang yang udah menemukan Allah. Bukankah selalu kita dari zaman sekolah, bahkan waktu saya TK sampai SMA sekolah Katolik, kan ada kisah para nabi juga, dan selalu dikisahkan kan, mereka semua adalah orang-orang yang pahala banyak, dosa terampuni, ujian tapi lebih parah daripada orang-orang, tapi tetap jadi orang baik. Ngejar apa sih mereka teh? Bela-belain apa? Ngapain? Kalau dia dibaikin orang terus dia jadi baik lagi, dah wajar. Ini mah dijahat itu tetap baik. Ngejar apa? Dan tetap bahagia, nggak pernah ngeluh. Oh, pantesan. Karena ternyata di hatinya memang sudah Allah saja. Bahagianya bukan yang aku suka, tapi yang Allah suka. Karena ngerasa di sana udah mempelajari dengan cara yang salah dan kurang baik, tapi setelah akhirnya nggak bahagia juga. Yuk, sekedar pengen bahagia. Udah gitu mengingat lagi, ya Allah udah mati bakal ke surga pengen, utang dosa banyak. Yang lain mah misalkan ngelihat, ya Allah mereka sholat cuma 5 waktu, etage zuhurna 5:30, asar 5:30, subuhnya kadang 9:30 baru bangun, sekalian duha ya teh. Ya. Bisa nggak kayak mereka ke surga? Masih bisa. Kenapa? Karena saya tahu dosa mereka tidak sebanyak saya. Terus diri yang punya banyak dosa ini, yang layak Allah matikan waktu masih hidup di sana, terus bukannya Allah matikan, malah diizinin pulang, ketemu para guru, bahkan diizinin ngaji bareng di sini, ketemu bapak ibu yang soleh-soleha. Terus diri ini nggak mau belajar lebih banyak, ngaji lebih banyak, ibadah lebih banyak, baca lebih banyak, berarti sama aja nggak tahu diri. Kita aja nggak suka sama orang yang nggak tahu diri. Masa kita biarkan diri kita jadi makhluk yang nggak tahu diri di hadapan Allah yang maha baik? Ridho saya mah ya. Makanya ya udah weh. Kadang ketika ada orang dakwah ya bisa jadi dapat pahala. Saya mah diizinin buat jadi penggugur dosa-dosa yang lama udah alhamdulillah. Karena ya mohon doanya ya. Tapi kan koko udah tobat, tapi nggak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima. Jadi nggak tahu. Jadi ya udahlah itu aja, pengen mudah-mudahan jadi baik beneran, mudah-mudahan jadi soleh beneran, utangnya masih banyak ke dosa-dosanya ya. Kan mengingat itu jadi ya udahlah. Lebih enak juga di jalan yang ini daripada jalan yang dulu, dan lebih tenang, lebih tentram. Lagian saya meyakininya satu, suka tidak suka, cepat atau lambat, mau tidak mau, kita tuh butuh Allah, betul? Kan pilihannya tapi dua, kita datang dengan sukarela kepada Allahnya, atau harus diseret dulu. Kadang-kadang dengan sukarela bablas, kadang jadi harus diseret. Apa diseretnya? Kadang ya macam-macam, ada yang kelilit pinjol, ada yang kalah judi, rungkat ya. Ada yang diselingkuhi, ada yang dipecat di tempat kerjaannya, macam-macam. Mau apapun masalahnya, tapi akhirnya nyari Allah lagi kan. Alhamdulillah, yang penting masih nyari Allah. Maka daripada diengke-engke, ya udahlah. Jadi gitu udah alasannya. Jadi soleh, amin, mudah-mudahan soleh beneran. Tapi masih jauh lah, masih banyak dosanya. Allah nutupin aib-aibnya. Si kokoma gini aja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Maka satu lagi terakhir silakan kata siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkalan, tenang. Jujur saya sebagai ibu gitu ya, yang jadi film ya. Saya
Itu ya gitu karena anak-anak gerget gitu ya gimana gitu ini kan nih terus pengen ngerasain itu gimana gitu. Nah itu apakah itu kita termasuk salah satu dari iman, itu ada iman sedikit atau gitu. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Jazakillahu khairan, Bunda. Iya, betul. Saya yakin itu dorongan dari iman. Kalau nggak ada iman mah nggak peduli. Betul. Tapi ya gitulah iman ya. Apa tanda iman makin menancap di hati? Dia pengen makin jadi kebaikan bagi orang-orang. Awalnya orang pertama kali ngaji tadi kan macam-macam datang bawa masalah masing-masing. Tapi setelah hati mulai tenang, apa langkah selanjutnya? Biasanya pasti makin pengen jadi manfaat bagi orang. Bahagianya udah berubah. Dari dulu yang bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang ia bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Ya. Dan tinggal dipupuk kembangkan imannya. Mudah-mudahan terus bertambah, berkembang dan didorong geregetannya tadi dimotivasi untuk jadi berkarya. Ya. Karena semakin berkarya, semakin berprestasi, semakin hebat lah untuk ukuran dunianya. Setidaknya jadi makin punya kekuasaan, makin punya otoritas, makin punya dampak yang lebih besar itu. Misalkan kita terus berkarya sampai diakui karyanya, didengarkan, diikuti fatwanya, maka fatwa yang baik itu akhirnya diikuti oleh banyak orang. Coba bandingkan kalau misalkan kita ya nggak ngapa-ngapain, nggak punya karya, nggak punya apa, kita mau ngucap sebaik apapun bisa jadi nggak ada manfaat sama sekali karena nggak ada yang ngikutin. Dan terserah dakwahnya di mana, ada yang dakwahnya di harta karena diujinya harta, dakwahnya di pemerintahan karena dapat amanah pemerintahan, dakwahnya di mana, di media karena diberi popularitas oleh Allah misalkan, ya. Tapi yang penting ya udah dorongan iman itu arahkan untuk lakukan sesuatu yang bisa menjadi hujah nanti di hadapan Allah bahwa kita udah bertindak sekecil apapun itu. Dan pasti itu dari iman ya, karena kalau nggak dari iman ya nggak akan peduli sama sekali. Bahkan ini sudah nyampe di satu titik netral saja sudah aneh karena udah jelas-jelas ini mah ya sudah seterang siang dan malam ya. Maka kita selalu support mereka ya, minimal selalu doakan, kalau bisa donasi, kalau bisa sebarkan berita terus, gunain medsosnya ya. Bismillah, semoga Allah persegerakan ini akan segera berakhir ya. Nah pasti berakhir sih ya. Ujung-ujungnya mudah-mudahan kumpul semua di surganya Allah ya. Dan ketika di surga semuanya tidak akan disia-siakan, pasti akan lupa dengan segala kepahitan ini karena saking nikmatnya surga. Tapi bismillah, ini ladang amal kita. Kita jadi punya ladang amal untuk sedekah, ladang amal untuk berdoa, ladang amal untuk berdakwah. Istilah ya. Wallahu a'lam bishawab. Sambil ini selanjutnya silakan untuk tim Sorfak DT Peduli kita akan bersedekah dulu ya. Sambil silakan bergerak timnya. Sambil saya kuatkan, silakan sambil bergerak aja ya. Saya sambil dongeng aja lah cerita. Dulu ada seorang soleh pengusaha punya kebiasaan aneh. Jadi tiap kali beres jualan, sisanya disedekahin. Sisanya hanya untuk jualan, sisanya disedekahin. Ditanya sama teman-temannya, kenapa dihabisin semua? Invest dong seperti kita. Kamu nggak sayang sama hartamu? Dijawab, justru saya sayang banget sama harta saya. Makanya pengen saya bawa mati. Gimana maksudnya bawa mati harta caranya? Ditransfer ke rekening akhirat. Maka saya ucapkan selamat bagi yang sudah bersedekah. Selamat Anda udah mentransfer rekening Anda dari rekening dunia ke rekening akhirat ya. Semoga Allah berkahi dan pasti Allah balas lebih baik, lebih besar. Kita sambil bersolawat saja ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi
Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan katsiran, ayah bunda yang dirahmati Allah. Semoga Allah limpahkan keberkahan. Ingat, uang itu tidak berpindah kepemilikannya, tetap jadi milik kalian, tapi pindah jadi di rekening akhirat. Ya, kalian akan menerima balasannya berkali-kali lipat. Kadang Allah kasih di bumi, tapi kita sebetulnya lebih butuh ketika dibalas nanti di akhirat. Ya, izin pas hujan mustajab doa, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah. Ya, silakan yang punya hajat masing-masing pun dikumandangkan dalam hatinya. Ya, kita nanti aminkan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini, ya Allah. Jadikan siapapun yang hadir di majelis ini, Kau titipkan ilmu yang bermanfaat. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja, ya Allah. Jadikan setiap malam kami bisa bermunajat, bersujud, menyembah-Mu, ya Allah. Ya Allah, terima amal soleh kami, ya Allah. Meskipun kami sadari masih banyak kekurangannya, ya Allah, maka izinkan kami bisa berkumpul terus-menerus, tidak hanya di majelis ini, tapi juga kelak di dalam surga-Mu, ya Allah. Jadikan kami pulang dari majelis ini dalam keadaan dosa-dosa kami sudah Kau ampuni, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni, ya Allah. Darul Khatimah, ya Allah. Ya Allah, kami iri, ya Allah, dengan keimanan mereka, ya Allah. Di saat kami masih gelisah hanya perkara rupiah, mereka sedang bersimbah darah hanya untuk menggapai jannah, ya Allah. Izinkan kami menjaga iman ini, ya Allah. Kami yakin Kau akan menangkan Islam kembali, ya Allah. Namun izinkan, ya Allah, kami tetap selalu berada di pihak yang Kau ridhoi, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami tergelincir kepada kemaksiatan, ya Allah. Selalu galkan setiap kali kami akan bermaksiat, ya Allah. Juga kepada kami anugerahkan kepada kami keturunan
yang solih solihat, yang hafiz hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ayah bunda yang dirahmati Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, seluruhnya murni dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan dan dinasihati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Saya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin dulu ya. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matiin dulu ya, nanti ada satu kajian lagi.